Hakan Çalhanoğlu menunjukkan perkembangan positif setelah mengalami kontraktur pada aduktor kanan saat Inter Milan menghadapi Liverpool. Menurut Gazzetta dello Sport, kondisi gelandang asal Turki itu membaik secara signifikan dan tidak menimbulkan kekhawatiran serius. Çalhanoğlu digantikan pada menit ke-10 saat melawan Liverpool, namun kini akan dievaluasi setiap hari dan kemungkinan hanya perlu menjalani USG. Meski perbaikannya terlihat jelas, pelatih Christian Cifu memilih untuk menahan pemain ini pada laga tandang melawan Genoa sebagai langkah antisipasi. Untuk pertandingan di Marassi, posisi pengatur serangan diperkirakan akan diisi oleh Piotr Zielinski seperti saat melawan Liverpool. Sementara itu, belum dapat dipastikan apakah Çalhanoğlu bisa kembali tampil pada semifinal melawan Bologna pada Jumat 19 Desember pukul 20 waktu Italia. Setelah kekalahan mengecewakan dari Liverpool, Inter Milan akan kembali bertanding di markas Genoa pada hari Minggu pukul 18 waktu Italia. Pelatih Christian Cifu masih memiliki beberapa keraguan terkait susunan pemainnya. Boni diprediksi akan menantang Thuram, sementara siapa yang akan menggantikan posisi Çalhanoğlu yang cedera antara Barella atau Zielinski masih harus diputuskan. Bastoni, Carlos Augusto, dan Diouf akan bersaing untuk 2 posisi di lini pertahanan dan sayap kanan. Selain Çalhanoğlu, beberapa pemain lain yang dipastikan absen antara lain Acerbi, Dumfries, Darmian, Palacios, dan Di Gennaro. Prediksi susunan pemain Inter: Sommer, Bisek, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Sučić, Di Marco, Lautaro, dan Boni. Gazzetta dello Sport menyoroti dampak kompetisi Eropa terhadap performa tim-tim Italia di Serie A. Media Italia itu mengingatkan pelajaran dari musim lalu Inter Milan, di mana ambisi besar di Liga Champions berakhir dengan tangan kosong, menekankan pentingnya pengelolaan energi dan ambisi tim. Jika terlalu ingin mendekati matahari Liga Champions, tim beresiko membakar sayap juga di kompetisi domestik, tulis Gazzetta. Analisis media itu menunjukkan bahwa Inter Cifu yang tampil dominan melawan Como tidak menunjukkan performa sama saat menghadapi Liverpool di San Siro. Perbedaan level lawan dan kelelahan pemain yang sebagian besar sama tanpa banyak pergantian, Mkhitaryan menjadi satu-satunya pengganti, menjadi faktor penentu. Napoli juga mengalami kesulitan saat menghadapi Benfica setelah sebelumnya mengalahkan Juventus. Hal ini menggarisbawahi bagaimana pengeluaran energi di Eropa dapat mempengaruhi perjalanan tim di liga domestik. Gelandang Inter Milan Davide Fratesi dikabarkan mulai menaruh perhatian pada Juventus dan mantan pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, yang sebelumnya berhasil memaksimalkan potensinya. Menurut Tuttosport, Fratesi kini semakin jarang mendapatkan kesempatan bermain di Inter, meski sebelumnya lebih sering dimainkan di era Simone Inzaghi. Pemain berusia 24 tahun ini menolak tawaran dari Premier League, termasuk Newcastle dan Nottingham Forest. Namun posisinya kini berada di peringkat terbawah lini tengah Inter, kalah dari Sučić dan Zielinski. Tawaran perpanjangan kontrak hingga 2030 saat ini tertunda, dan agennya, Beppe Rizzo, telah membuka kembali komunikasi dengan Juventus. Jika Juventus memilih formasi 4-2-3-1 seperti yang diterapkan melawan Pafos, Fratesi diprediksi bisa menjadi aset penting. Beberapa hari lalu, pihak dekat pemain mengunjungi markas Juventus untuk kunjungan kehormatan, yang bisa menjadi langkah awal pendekatan transfer. Meski ada minat dari Fratesi, Inter belum menurunkan harga di bawah 35 juta euro, jumlah yang dianggap tinggi untuk pemain yang bukan bagian sentral dari proyek klub saat ini.
Dengan Acerbi cedera dan De Vrij yang posisinya menurun dalam hierarki tim, Inter Milan dikabarkan akan segera melakukan pergerakan di lini pertahanan. Menurut Tuttosport, Direktur Olahraga Piero Ausilio memiliki anggaran antara 20 hingga 24 juta euro meski klub tidak berencana menghabiskan seluruhnya untuk satu pemain. Pembicaraan sudah berjalan untuk Branimir Mlasic, bek tengah berusia 18 tahun yang bisa langsung dibawa untuk berkembang di tim U23 atau tetap di Kroasia hingga akhir musim. Selain itu, Inter juga menargetkan Mario Gila, 25 tahun, dengan gaji 1,1 juta euro dan memiliki agen yang sama dengan Lautaro Martinez. Lazio dikabarkan siap melepas Gila untuk menyesuaikan keuangan dengan nilai sekitar 20 juta euro dan kontrak hingga 2027. Di lini tengah, Inter tetap mengincar Manu Kone, terutama jika Fratesi meninggalkan klub dan kontrak Mkhitaryan habis. Fokus lain adalah Ebenezer Akinsanmiro yang akan dikontrak kembali pada musim panas mendatang. Sementara itu, lini serang Inter diprediksi tidak akan mengalami perubahan signifikan. Inter Milan mencapai pekan ke-15 Serie A tanpa pernah meraih hasil imbang. Mencatatkan prestasi ini untuk kedua kalinya dalam sejarah klub setelah sebelumnya terjadi pada musim 2022-2023. Hingga kini, tim asuhan Kifu meraih 10 kemenangan dan 4 kekalahan di kompetisi Liga. Pada hari Minggu nanti, Nerazzurri akan bertandang ke markas Genoa. Dalam laga pandang, Inter sejauh ini mencatat 4 kemenangan dari 6 pertandingan pertama jauh dari Milan. Tim ini berpeluang meraih setidaknya 5 kemenangan dalam 7 laga tandang pertama untuk musim ketiga berturut-turut, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Serie A. Inter Milan kembali menunjukkan kekuatannya di Serie A, terutama dalam mencetak gol dari situasi bola mati. Melawan Como, Inter berhasil mencetak gol dari tendangan sudut untuk ke-7 kalinya musim ini. Di antara 5 liga top Eropa, hanya Lens 9 gol dan Arsenal 8 gol yang lebih produktif dari segi gol dari sepak pojok. Selain efektif dalam bola mati, tim asuhan Cifu juga mendominasi permainan secara keseluruhan. Berdasarkan data Opta, Inter menjadi tim dengan operan terbanyak di setengah lapangan lawan, 3.351 operan, dan sentuhan bola terbanyak di kotak penalti, 476 sentuhan. Fase ofensif Inter juga patut diacungi jempol. Rata-rata gol yang dicetak tim Nerazzurri mencapai 2,29 per pertandingan, tertinggi di Serie A, jauh melampaui rata-rata gol Liga yang hanya 1,18 per pertandingan. Alessandro Bastoni semakin menunjukkan perannya sebagai salah satu pengatur serangan utama Inter Milan. Bek Nerazzurri ini sering ditugaskan untuk membangun permainan, memanfaatkan teknik tinggi, penguasaan bola, dan visi bermainnya. Menurut data statistik dari Opta, Bastoni terlibat dalam 655 rangkaian serangan musim ini, hanya kalah dari Giovanni Di Lorenzo yang mencatat 693 rangkaian serangan. Statistik ini menegaskan betapa pentingnya peran Bastoni dalam skema permainan Inter. Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, meraih penghargaan performa tahun ini pada Gazzetta Sports Awards 2025. Dalam sambutannya di panggung acara, Martinez menjelaskan alasan dibalik prestasinya dan pencapaian tim Inter selama beberapa tahun terakhir. Kapten Inter itu menekankan pentingnya kerja keras tim, termasuk keberhasilan mencapai final Liga Champions 2 kali, dan membawa kembali trofi yang sudah lama tidak dimiliki klub. Pertumbuhan kami terlihat setiap hari, dan meskipun beberapa hasil belum berpihak pada kami terus melanjutkan pekerjaan yang sedang dilakukan, ujarnya. Martinez juga menyoroti pencapaian pribadi, termasuk menempati peringkat top skor sepanjang masa Inter. Ia menyebut pencapaian tersebut sebagai hasil kerja keras dan pengorbanan, serta berterima kasih kepada keluarga dan para penggemar yang selalu mendukungnya.
Selain itu, Martinez memberi pujian kepada rekan penyerang barunya, Francesco Pio Esposito dan Encioan Boni, yang dianggap mampu memberikan kontribusi besar bagi klub dan tim nasional. Mengenai persaingan Scudetto musim ini, Martinez menilai kompetisi berjalan sangat seimbang dengan banyak tim kuat, termasuk Roma, dan menegaskan pentingnya Inter tetap berada di posisi teratas untuk menghadapi musim yang ketat. Lele Adani melontarkan kritik keras terhadap keputusan wasit Zouair yang memberikan penalti untuk Liverpool saat melawan Inter Milan. Pernyataan itu disampaikan Adani dalam episode buzzer di FIFA El Football, menyoroti kontroversi wasit yang memicu kemarahan banyak pihak. Menurut Adani, penalti tersebut tidak seharusnya diberikan dan mencerminkan kematian wasit karena dinilai berhenti berpikir dan terlalu dipengaruhi citra yang muncul di TV. Ia menambahkan bahwa drama pemain di lapangan seperti tarik-menarik jersey atau aksi teatrikal dimanfaatkan untuk tayangan televisi, sehingga wasit kesulitan menilai kejadian dengan benar. Memberikan penalti itu benar-benar bodoh. Saat ada drama, pemain seolah berkata, "Pergi ke TV, aku menipumu dan kamu terpancing." Ini memberi assist kepada pemain untuk membawa sepak bola ke TV, tapi sepak bola itu ada di lapangan, ujar Adani. Adani juga memperingatkan tentang peran VAR di masa depan, termasuk kemungkinan intervensi pada sepak pojok, tendangan bebas dari luar kotak, dan kartu kuning pertama. Ia menegaskan bahwa jika kekuasaan VAR diberikan sepenuhnya, wasit mungkin tidak lagi memiliki peran nyata di lapangan. Jika VAR diberikan kekuasaan penuh, ini bisa menjadi bencana terbesar dalam sejarah. Semoga tidak terjadi, tapi hal yang sama pernah kami khawatirkan 5 tahun lalu, tutupnya. Presiden Inter Milan, BP Marotta, menyatakan tahun 2025 berjalan sangat positif bagi klub. Hal ini disampaikannya saat ditemui wartawan di acara Makan Malam Natal Inter. Terlepas dari kemenangan dan kekalahan, perjalanan kami berjalan baik dari semua sisi. Model manajemen klub ini sukses dan tim merespons dengan positif. Awal musim ini sejauh ini berjalan dengan sangat baik, ujar Marotta kepada TMW. Menanggapi pertanyaan soal kekalahan dalam laga-laga penting, Marotta menegaskan bahwa bagi pelatih Kivu tidak ada yang aneh. Ia menyebut tim memang kalah dari klub-klub papan atas, tetapi semua pertandingan dimainkan secara seimbang dan kekalahan hanya ditentukan oleh insiden-insiden kecil di lapangan. Soal perpanjangan kontrak pemain, termasuk Carlos Augusto, Marotta menegaskan bahwa situasinya tenang. Dengan tenang, kami akan menghadapi semua situasi, memberi penghargaan kepada pemain yang pantas atau yang memiliki kondisi khusus. Kami sangat memperhatikan aspek kontraktual para pemain, ujarnya. Fabio Capello memberikan analisis mendalam terkait performa tim-tim Italia di Liga Champions, termasuk kekalahan Inter Milan dari Liverpool dalam wawancara panjang bersama Gazzetta dello Sport. Capello menyoroti kesulitan tim Italia menghadapi jadwal ganda kompetisi domestik dan Eropa. Pada pekan terakhir, saya melihat bahwa kami kesulitan menghadapi ritme lawan. Inter misalnya, meski layak meraih hasil imbang, mengalami kesulitan dalam hal agresivitas menghadapi Liverpool. Selain itu, tim-tim lain, terutama dari Premier League, memiliki skuad lebih lengkap dan terbiasa bermain dengan ritme tinggi, sehingga lebih mudah pulih, jelasnya. Capello mencontohkan Manchester City yang saat melawan Real Madrid sempat mengistirahatkan Haaland dan Foden, namun tetap memasukkan pemain berkualitas setara sehingga menjaga intensitas permainan. Terkait peluang Inter menghindari playoff, Capello tetap optimis. Saya sangat percaya pada tim Kivu. Mereka memberi saya rasa percaya. Dalam 2 pertandingan terakhir, Inter kurang beruntung. Di Madrid kebobolan gol di menit terakhir dan melawan Liverpool menerima keputusan wasit yang tidak adil. Tentu Arsenal yang akan dihadapi berikutnya adalah lawan yang paling sulit. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister, menegaskan bahwa kontak antara Bastoni dan Wirtz dalam pertandingan Liga Champions melawan Inter Milan seharusnya tidak diberikan penalti. Pernyataan ini ia sampaikan saat diwawancarai Fox Sports.
Penalti. Jujur saya belum menontonnya lagi. Kalau ditanya pendapat saya, saat itu sepertinya bukan penalti, kata McAllister. Pemain asal Argentina itu juga menyoroti perbedaan standar di liga-liga Eropa, khususnya Premier League. Ia meyakini bahwa tarik-menarik seperti itu di Premier League tidak akan pernah dianggap penalti. Namun saya berharap ketika situasinya terjadi di pihak lain, atau sebaliknya, para lawan juga jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Tambahnya,